Bapak! Tapi nggak mati kan? Mikir cari uang, Pak. Ibu, Bapak udah jangan ribut. Gimana kalau Adel jadi TKW? Jadi ini perempuannya mau kerja sama saya. Semua barang-barang yang ada di rumah saya ini harus dibersihkan. Kamu nggak bisa cium, hah? Ini bukan buat patung antik. Gimana kabar kamu? Adel udah nggak betah mau kerja di sini. Adel pengen pulang. Terlaluan ya? Hah? Kamu tahu nggak? Uang suami saya itu uang saya juga. Kamu tuh udah salah paham, Ma. Dia kerja karena dia butuh uang untuk dikirim ke kampung buat keluarganya. Seorang TKW asal Indramayu. Lagi terjadi terhadap tenaga kerja wanita atau TKW di Jawa Barat. Menjadi korban penyiksaan majikannya. Disiksa majikannya dan babak belur. Tenaga kerja wanita diduga dianiaya oleh majikannya. Mudah-mudahan Bapak suka sama masakan aku. Ada. Tunggu ya, nak, di bawah, nak. Sebentar. Iya, Pak. Kakiku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak! Bapak! Pak, bangun, Pak. Bapak. Tolong sini, jangan sini. Tolong. Ayo, tolong bantuin. Tolong bantuin. Tolong bantuin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada Bapak. Kondisi bapak kamu gimana? Dokter, kondisi suami saya gimana? Maaf, ibu siapa ya? Saya istrinya. Masa kritisnya sudah dilewati, Bu. Dan Pak Kluman sekarang sudah selamat. Tapi karena waktu jatuh, Bu, tulang belakangnya patah. Makanya kedua kakinya mengalami kelumpuhan. Astagfirullahaladzim. Dok, tapi suami saya bisa sembuh kan? Saya ragu, Bu. Saya juga hanya manusia biasa. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, ini bisa saja terjadi, Bu. Denganmu aku hidup. Sekarang kita udah sampai rumah. Iya, deh.
Adel, ngapain kamu kesini? Ini loh mas, bapak saya sekarang lumpuh. Uang asuransi yang dibayar sama perusahaan developer, uangnya sudah habis untuk biaya pengobatan bapak. Dan saya sekarang butuh kerjaan mas. Apa di sini ada lowongan pekerjaan mas? Sayang sekali, di sini khusus laki-laki, perempuan nggak bisa. Gitu ya mas. Ya udah deh, makasih ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, yakin Pak nggak ada pekerjaan baru di sini Pak? Iya Mbak, baru saja kemarin kantor ini menerima karyawan baru Mbak. Tapi sekarang udah penuh Mbak. Oh gitu ya Pak. Tapi saya jadi tukang bersih-bersih juga nggak apa-apa kok Pak. Maaf Mbak, nggak ada. Ya udah deh Pak, kasih ya. Mari Mbak. Apa aku jadi TKW aja ya? Tapi kalau aku pergi ke luar negeri, Bapak siapa yang ngurus? Gimana ini Pak? Berasnya habis, besok mau makan apa? Bapak juga nggak tahu, Bu. Kok nggak tahu mau makan apa? Mikir cari uang Pak. Memangnya mau makan makanan ayam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, gimana kalau Adel jadi TKW? Bagus itu. Gajinya dolar kan? Bukan Bu, bukan dolar, tapi ringgit. Alah sama aja, dolar sama ringgit sama aja. Nilai tukarnya sama-sama besar, bisa membiayai kita semua. Kamu urus cepatnya ya, surat-suratnya, biar cepetan langsung berangkat. Ibu udah capek jadi tukang cuci. Kerjanya berat, duitnya nggak seberapa. Jangan. Kamu nggak baca berita di koran dan berita di TV. Kalau ada yang pulang tinggal nama. Bapak nggak mau kalau semua itu terjadi sama kamu, Adel. Kamu cari kerja di sini aja ya. Pak, Bapak sebagai kepala keluarga nggak bisa kan menafkahi kita. Biarlah ada yang ambil tanggung jawab itu. Ibu, Bapak udah jangan ribut. Kasihan Mira sama Eko kalau kalian ribut. Bel aja terus. Maafin Bapak, Adel. Gara-gara Bapak lumpuh, kamu yang menanggung semua akibatnya. Pak, Bapak jangan bilang gitu, Pak. Adel nggak merasa dibebani kok dengan hal ini, Pak. Adel ngelakuin ini karena Adel sayang sama kalian semua. Adel janji, Adel di sana bakal menjaga diri sekuat tenaga, Pak. Adel bakal menjaga kehormatan Adel. Adel minta doa restu Bapak ya, Pak, biar Adel baik-baik aja di sana. Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, Nah, Bapak nggak bisa mencegahnya. Tapi satu yang Bapak minta ya, kamu tetap jaga sholat. Karena itu satu-satunya yang bisa menjadi penghubung kamu sama Allah. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Mira, Eko, udah kalian nggak usah sedih. Nggak ada, cuma pergi sebentar aja kok. Kalian titip Bapak ya. Bu, Adel pamit ya Bu. Titip Bapak ya Bu. Ya, semoga berhasil ya. Tapi ingat, kirim uang yang banyak. Iya, Adel usahain Bu. Pak, Adel pamit ya Pak. Adel mohon doa restu ya Pak. Iya, Nah. Doa Bapak selalu mengiringi kamu, Nah. Alam yang sangat jauh berbeda. Siapa kita jawab? Ada jangan menangis, Nah.
Apa yang telah kamu putuskan harus kamu hadapi dengan senyuman. Ya. Kamu harus kuat. Ada pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adel. Hati-hati ya. Jangan lupa kabarin kita ya. Kita pastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku berhasil di sana. Masya Allah, rumah ini besar sekali. Kalau aku harus bersihkan sendirian. Kerjaan kamu di sini bukan hanya bersihkan rumah saja, tapi lebih spesifik lagi. Maksudnya, Bu? Ntar juga kamu tahu. Ayo buruan, ntar banyak kamu marah kalau kita telat. Ayo. Akhirnya kalian datang juga ya. Maaf Bu, terlambat. Biasalah macet. Masuk. Masya Allah, banyak banget barang-barang antik dan unik di sini. Jadi ini perempuannya mau kerja sama saya? Iya Bu. Kamu asal dari mana? Saya dari Indonesia, Nyonya. Ayo. Pak? Hai, Selamat siang Pak Johan. selamat siang. Ini Pak, saya membawa pesanan tenaga kerja untuk Bapak. Adel, kamu di sini kerjanya membersihkan barang-barang antik dan unik. Alhamdulillah, pekerjaanku nggak terlalu rumit dan berat seperti bayanganku tadi. Mengurus semua rumah ini. Adel. Iya, Bu. Ini Bu Eliza dan Pak Johan, bos kamu. Mereka ini adalah kolektor barang-barang antik. Tidak ada satupun barang di rumah ini yang tidak berharga. Semuanya mempunyai nilai yang tinggi. Dan sangat mahal. Iya, Nyonya. Iya, Tuan. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu Pak Johan dan Bu Eliza. Ayo, saya tunjukkan kamar kamu. Permisi, Tuan. Ya. Semua barang-barang yang ada di rumah saya ini harus dibersihkan, ya. Patung-patung ini semua, meja, kursi, semua pajangan yang ada di sini dibersihkan setiap hari. Tiap hari, Nyonya? Of course, karena itu kamu digaji. Saya tidak mau sampai ada setitik pun debu di barang-barang antik saya.
Iya paham Nyonya. Berbeda. Ayo. Kenapa kita jawab semua pertanyaan? Ayo cepat. Dari sini kamarnya. Tak pernah hanya mengenal. Ini kawan kamu. Kenapa? Enggak. Ya elah Bu, baru juga masuk kerja. Belum gajian kali. Kamu anak kecil nggak usah ikut campur ya kalau ibu ngomong. Kamu itu belajar yang benar, biar cepet dapat kerja terus dapat uang. Kenapa Adel belum kasih kabar ya? Nanti aku telepon ah. Udahlah Pak, nggak usah telepon-telepon segala. Itu ganggu dia, nanti dia nggak fokus kerja. Bukan begitu, Bu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Adel, Bapak bisa sedih, Bu. Sedih aja bisanya. Semua ini gara-gara Bapak, ngerti nggak? Ini juga ngapain sih? Tengah jalan, ribetin aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Bu. Kenapa begitu sih, Bu? Pak. Sini, biar saya bantu. Jangan sentuh. Saya cuma mau bantuin bawa patungnya aja, Nyonya. Udah nggak usah. Paci, bawa ke sana Paci. Baik, Bu. Ya. Kamu yakin tangan kamu bersih, ha? Tangan kotor begitu habis pegang apa kamu? Lagi pula tidak ada satu orang pun yang boleh pegang barang antik sembarangan. Apalagi barang antik yang baru datang ke rumah. Iya, Nyonya. Paci, tolong Paci dibuka ini. Hati-hati ya. Ini barang antik mahal, Paci. Awas, hati-hati. So beautiful. Cantik betul patung ini. Itu saya pamit dulu ya, Bu. Aduh. Tidak sia-sia aku beli dengan harga sangat mahal.
Adel? Adel? Iya, Nyonya. Adel, kamu harus bersihkan patung ini baik-baik. Ingat ya, pakai kain lap yang lembut. Dan tangan kamu itu harus selalu bersih. Jangan sampai ada noda ya. Iya, Nyonya. Ngerti? Iya, ngerti. Kamu tahu, ini semua harganya sangat mahal. Kamu lihat ini juga, ya. Ini patung kesayangan saya. Ini usianya sudah ratusan tahun. Jadi kamu harus hati-hati. Yang ini juga, ya. Ini barang antik langka. Saya sampai berdarah-darah untuk mendapatkan barang antik ini. Jadi kamu harus hati-hati ya kalau membersihkannya, hah? Mana coba lihat tangan kamu? Nah itu, harus selalu dicuci. Jangan kotor begitu, kamu cuci tangan dulu. Paham? Iya, Nyonya. Stop! Apa ini? Ya ampun! Ini kain kasar begini kamu pakai buat lap patung antik saya. Kan saya sudah bilang harus pakai kain lembut. Oh my god! Oh my god! Ini... Aduh! Ini bahan kimia. Kamu gak bisa cium, hah? Ini bukan buat patung antik, bisa rusak patung saya gara-gara kamu. Panas banget ya Allah. Gak bisa lihat panasku. Gelap. Alhamdulillah aku gak apa-apa. Oh, aku harus cuci muka. Aduh, panas. Berisik. Ya Allah, aku kenapa kayak gini? Ya Allah. Adel, kenapa kamu? Kenapa sih? Loh itu kenapa wajahnya Adel? Kok luka begitu? Itu muka udah jelek makin rusak aja. Kamu tuh tinggal di kamar ya, jangan keluar. Jangan tampakin muka kamu itu ke depan saya lagi. Kamu hanya boleh keluar kalau saya panggil, ngerti? Udah sana, masuk. Masuk! Ya ampun, mukaku. Au. Aduh, mukaku. Ya Allah. Oh, Bapak, Ibu, Mira, Eko. Kakak kangen sama kalian. Adel? Tuan? Adel? Tuan ada apa kesini? Aduh, saya mohon Tuan segera pergi dari sini. Saya nggak mau Nyonya Taun termarah. Adel, kamu gak usah khawatir. Saya kesini hanya mau ngasih kamu uang untuk berobat. Ya. Ini uang. Nggak usah Tuan, nggak usah. Saya nggak mau Nyonya nanti marah kalau tahu. Udah, ambil aja, ambil. Daripada nanti luka kamu infeksi. Ya, ini uang cukup untuk ke dokter spesialis. Kamu obatin luka kamu itu ya.
Tapi Tuan, ini gimana saya ngebalikinnya? Gak usah dipikirin, ini bukan pinjaman. Saya ngasih kok ke kamu. Ya? Terima kasih Tuan. Oke. Kamu baik-baik saja kan? Artinya kamu begini karena bukan ulah seseorang. Bukan dok, bukan. Ini akibat kesalahan saya. Jadi cairan pembersihnya itu nggak saya tutup rapat. Jadi pas saya ambil, terus kena muka saya dok. Untung tidak kena mata, bisa buta. Selalu kagum melihat kalian. Kalian semua barang kesayangan yang tak boleh rusak. Ya ampun. Aduh, ini banyak banget debunya. Adel, sini cepat. Tuh lihat, debunya sampai 10 cm seperti itu. Kamu tuh gimana sih? Kalau kamu bisa makan tiap hari, kamu juga harus bisa bersihin setiap hari. Ya Allah, sakit Nyonya. Saya nggak peduli. Kamu sakit atau tidak, bukan urusan saya. Cepat sana ambil lap. Ayo cepat bersihin. Nyonya, ini kenapa sih? Nyonya, kamu kenapa sih? Ya ampun, kamu itu mau mencelakakan saya ya? Gimana sih? Nyonya, saya minta maaf. Nyonya, saya ketakutan makanya saya Ya udah bangun. Jangan banyak alasan kamu. Ayo bangun. sakit nih keselio Nyonya. Nggak ada keselio. Ayo, berdiri. Engkau Allah yang maha penyayang. Engkau yang Bikin repot aja. Kamu tuh. Engkau yang memaafkan. Engkau Allah. Ya Allah. Allahur Begitu jahatnya Nyonya sama aku ya Allah. Rahim. Allahul Aku nggak tahan kerja di sini. Allahul Mu'min. Makci sudah datang. Iya, Nya. Tunggu ya, saya panggil sebentar nih. Adel! Mana itu anak? Adel! Adel! Kamu dari tadi dipanggil nggak denger apa? Ayo bangun! Nyonya, kaki saya sakit Nyonya. Alah, jangan bohong kamu. Mau dibenerin nggak kakinya? Saya mau kaki saya. Bangun. Ayo. Jalannya kok lelet banget sih? Sakit Nyonya. Alah, tahan gitu aja. Maci, mana kaki kamu? Kasih lihat. Mana? Itu Maci, itu kakinya sakit. Pelan-pelan sakit. Nah itu dipijat sampai sembuh ya. 1 kali udah harus sembuh. Aduh, sakit pelan-pelan. Nyonya sakit. Duh, kamu tuh apa sih manja banget? Tahan dong. Jangan cengin kamu. Ya Allah. Bikin repot aja. Tiba nafas di ujung sakit sekali. mata tinggi tak sanggup bicara. Aku telepon Bapak deh. Terkunci tanpa suara. Halo Del, kamu udah gajian? Ada belum gajian, Bu? Kalau aku pengen pulang, aku nggak tahan di sini. Aduh, gimana mau pulang sih? Kamu harus tahan. Lagian kamu harus bekerja. Bapak kamu itu masuk rumah sakit, kita perlu biaya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ibu mau kerja nyuci sampai bongkok juga nggak akan cukup. Tapi majikan aku di sini ringan tangan, Bu. Dia suka mukul. Aku
Aku nggak kuat Bu di sini Bu. Aku nggak bisa Bu. Ya itu namanya resiko pekerjaan. Kamu terima aja. Lagian kan sudah dibilang kalau jadi TKW itu nggak akan mudah. Kamu sendiri kan yang mau. Sekarang kamu terima aja. Pokoknya kamu terima, terus kamu nanti kirim uang ke ibu ya. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari. Ya Allah. Ajalmu pasti menghampiri. Nasibku seperti ini ya Allah. Oh, mati. Ya Allah. Capek juga ya ngeberesin barang-barang antik kayak gini. Permisi. Ya? Ibu Elisanya ada? Ini saya kurir mau nganter barang antik milik beliau. Oh iya Pak Ci. Mari saya antar ke sana ya. Mari. Silakan. Ya. Mbak, ini mau taruh di mana ya? Oh, di sana aja Pak Ci. Iya. Wah, di sini barang-barangnya bagus-bagus semua ya Mbak. Pasti harganya malah mahal ya. Iya Pak Ci. Di sini memang mahal-mahal barangnya. Dan ini semua punya majikan saya. Oh ya udah, mari. Ya. Siapa itu? Siapa dia? Pacar kamu ya? Sembarangan kamu masukin orang ke sini? Bukan Nyonya, bukan. Itu kurir habis antri barang. Hah, kurir apa? Saya nggak percaya sama kamu. Kamu tahu nggak sih? Semua barang yang ada di rumah saya ini tak ternilai harganya. Kamu seenaknya aja masukin orang ke dalam rumah. Kalau sampai ada yang hilang bagaimana, ha? Kamu tuh harusnya tahu dong. Waspada sama orang asing, jangan sembarangan aja masukin ke rumah. Saya jadi curiga. Jangan-jangan kamu bawa dia masuk ya, melihat ruangan-ruangan yang lain. Iya. Awas ya, sampai ada barang saya yang hilang, nyawa kamu taruhannya. Ayo sini ikut. Sini, sini. Awas kalau sampai ada yang hilang ya. Hah? Gantungan kunci saya mana? Makanya, kok nggak ada gantungan kunci saya? Ya ampun, itu gantungan kunci hadiah dari suami saya. It's very expensive. Mahal sekali harganya. Belinya saja di Itali. Kamu tahu nggak? Gaji kamu 2 tahun itu nggak bisa ganti itu gantungan kunci. Pasti kamu yang curi kan? Demi Allah Nyonya, saya nggak ngambil. Bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Saya percaya apa yang saya lihat. Pasti kamu udah curi. Enggak Nyonya, sama sekali enggak. Bohong kamu, pembohong. Ngaku kamu. Kamu harus saya hukum. Gak tahu rasa. Ayo. Ampun Nyonya, ampun. Nyonya, ampun. Sini. Ampun, ampun Nyonya, ampun. Ini hukuman buat kamu. Nyonya. Aduh. Rasa. Ampun Bu, ampun, sakit. Sakit, Nyonya, sakit. Kapok kamu. Lain kali jangan bawa orang masuk ke rumah. Dan jangan curi barang saya lagi. Nyonya, saya mohon Nyonya, jangan kurung saya di sini Nyonya, saya mohon. Kamu bersihkan semuanya ini ya. Saya nggak mau lihat debu ada di rumah ini. Puas kamu. Nyonya, Nyonya. Ya Allah. Adel mana, Ma? Adel tuh seharian nggak keluar kamar, Pak. Kayaknya dia kurang enak badan. Tapi nanti Mama siapin makanan buat dia, Mama yang antar ke kamar. Tapi bener ya, kamu anterin makanannya. Kasihan dia kerja seharian belum makan. Iya, tenang aja, Mama antar ke kamar. Kamu memang perhatian sama dia ya? Iyalah. Malah tidur lagi. Bangun. Bangun.
Nih makan. Kurang baik apa saya, Pak? Kurang baik apa saya? Saya suruh kerja, malah tidur. Sekarang saya suruh makan. Makan. Ngapain dia di gudang malam-malam? Ma. Kamu ngapain di gudang malam-malam? Itu Mama habis nyariin barang yang udah lama hilang. Mama pikir ada di gudang, tapi kayaknya nggak ada deh, nggak ketemu. Oh, aku bantu cari ya. Udah nggak usah Pak. Udah malam, Papa capek. Ayo kita tidur aja ya, istirahat. Tapi itu lampunya udah bermaksud. Oh iya, biar Mama yang matiin, tenang. Yuk, kita istirahat ya, Pak. Ya Allah, aku harus makan. Walaupun nasi ini udah bercampur sama debu, tapi aku nggak boleh makin sakit. Aku mau ketemu sama bapak dan sama adik-adik aku. Aku harus makan. Tolong! Tolong! Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa? Pak, panggil ibu sekarang. Pak, sabar ya, Pak. Bu, Pak. Bu, Bapak, Bu. Bu, Bapak, Bu. Bapak kamu kenapa kayak gini kondisinya? Nggak tahu, Bu. Tadi aku lihat Bapak kayak gini, Bu. Mendingan Bapak dibawa ke rumah sakit aja, Bu. Kasihan Bapak. Siapa yang mau bayar? Kita itu nggak punya uang. Kakak kamu juga belum kirim uang. Tapi kasihan Bapak, Bu. Iya, Bu. Eko nggak tega lihatnya, Bu. Ya udah. Bawa ke rumah sakit. Bentar, Ibu ambil tas dulu. Buruan, Bu. Buruan, Bu. Nggak usah lama. Bu, cepetan, Bu. Bu. Repotin aja orang sakit ini juga. Pas pelan-pelan. Bu, saya mohon suami saya segera dirawat di ruang UGD. Mohon maaf Ibu, tapi kami tidak bisa membawa suami Ibu ke ruang rawat jika Ibu tidak memberi uang jaminan. Bu, gimana ini, Bu? Kalau Bapak nggak cepat-cepat ditangani dokter. Iya udah, Ibu cari pinjaman dulu ya. Kalian jagain Bapak di sini. Oke. Sabar ya, Pak. Assalamualaikum, Bu Sonia. Waalaikumsalam. Kebetulan kamu kesini. Mana baju saya? Sudah kamu cuci belum? Maaf Bu Sonia, bajunya belum selesai dicuci. Keburu suami saya sakit. Terus kamu ngapain kesini? Saya datang ke sini mau pinjam uang, Bu, buat berobat suami saya. Baju saya aja belum kamu anterin. Ini malah mau pinjam uang. Gimana sih? Ya gimana, Bu? Suami saya kan sakit. Saya butuh uang itu, Bu. Bisa pinjem ya? Makanya, kalau jadi orang miskin itu gak usah pakai sakit. Ya udah, Bu Sonia itu sebenarnya mau minjemin uang nggak sih? Gak. Pokoknya saya nggak bakal pinjemin uang sama kamu. Sekarang kamu selesaikan pekerjaan kamu dan bawa baju saya ke sini. Ya udah, saya pinjam ke tempat lain juga bisa. Bukan cuma itu doang. Pak Cepi, bentar. Ada apa ini kok panik banget? Saya mau pinjam uang. Boleh, tapi jangan di sini. Gak enak kan? Ya gimana lagi, Pak? Saya mau ke rumahnya tapi ini kepepet. Saya buru-buru buat biaya rumah sakit. Boleh, tapi ingat, bunganya 40%. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kalau nanti mau, ntar anterin ke rumah. Iya, cepet dianterin, Pak. Bener nih. 40%. Nyekek banget. Kalau nggak butuh mah saya juga nggak mau 40%. Nggak apa-apa lah, lagian yang bayar juga Adel. Masih tidur lagi. Bangun. Bangun.
Bangun! Astaga. Bangun! Tidur aja kamu. Mandi. Badan kamu itu baunya busuk sekali. Cepat mandi kamu. Enak aja tidur. Kalau kamu tidur siapa yang kerja, ha? Iya, Nyonya, iya. Kalau kamu nggak mau dihukum, jangan sekali-sekali bikin kesalahan. Ngerti kamu? Iya, Dan ingat ya, kamu jangan bilang sama suami saya. Iya, Nyonya. Ayo bangun. Ayo jangan malas. Nggak suka sama orang malas. Cepat. Maafkan Bapak, nak. Gara-gara Bapak sakit begini, kamu jadi keluar negeri. Sekarang aku nggak bisa berbuat apa-apa. Udahlah Pak, nggak usah minta maaf terus. Sekarang yang dipikirin itu gimana caranya dapat uang buat biaya berobat. Bentar, biar Ibu telepon Adel minta dikirimin uang. Telepon dari rumah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adel, ini Ibu. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah hari ini Adel baik-baik aja, Bu. Tapi Adel udah nggak betah Bu kerja di sini. Adel pengen pulang. Aduh Del, kamu harus bertahan kerja di sana ya. Bapak kamu itu masuk rumah sakit kena serangan jantung. Kalau kamu terusan mengeluh, gimana kita di sini? Siapa yang mau bayar biaya rumah sakit yang banyak ini? Ibu juga pinjam duit ke rentenir. Kamu harus secepatnya kirim uang. Nanti kalau kamu nggak kirim, biaya bunganya pasti akan berlipat-lipat. Iya Bu, iya. Adel segera usahakan kirim uang ke sana ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila tiba saat berganti dunia, alam Gak ada cara lain. Aku harus coba pinjam uang sama Tuan atau Nyonya. jawab semua. Jangan bebani Adel dengan permintaan macam-macam. Kita tidak tahu keadaan dia yang sebenarnya di sana. Udah Mas, udah. Kalau mikir itu pakai logika Mas. Sekarang aku yang montang-panting. Kamu itu cuma ngerepotin aja. Tahu kayak gini. Kemarin ku biarin aja kamu mati sekalian. Tinggal menunggu saat Astagfirullahaladzim, Kisah. kita bisa lari. Kita pastikan mengalami mati. Pak, Mama mau pergi ke pesta lelang, mau berburu barang antik. You know what? I have a feeling kalau hari ini barang-barang antiknya bakalan bagus-bagus banget. Aku percaya kok sama selera kamu. Mau pergi ya? Oke sayang, happy hunting ya. Oke, bye. Bye. Permisi Tuan. Saya mau bicara. Ada apa, Del? Kamu kelihatan sedih begitu. Gini Tuan, Ngomong aja nggak apa-apa. bapak saya masuk rumah sakit. Semenjak bapak saya lumpuh, bapak saya udah gak kerja lagi Tuan. Jadi saya semua yang mengambil tanggung jawabnya. Kalau boleh, saya mau pinjam uang Tuan. Tuan boleh potong dari gaji saya. Oh, kamu pinjam uang. Boleh. Nanti saya segera ambil uangnya ya. Kalau bisa segera kirim ke kampung biar bapak kamu bisa segera dirawat. Terima kasih Tuan, terima kasih. Jangan. Adel, jangan. Jangan sembah saya. Ya. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak. Kamu gak usah khawatir. Saya permisi dulu. Saya mau lunasin biaya rumah sakit. Biayanya sebesar 4,5 juta, Bu. Kok mahal banget tuh, Mbak? 4,5 juta? Adel cuma kirim 5 juta. Uang dari mana lagi buat bayar rentenir? Sisanya cuma 500.000. Buat beli obat aja kurang. Ya udah, Mbak. Nih, 4,5 juta. Terima kasih, Bu. Pak, akhirnya mau pulang. Eko seneng banget, Pak. Mira juga senang
Karena Bapak udah keluar dari rumah sakit. Aduh, kalian ini ya nggak pernah mikir kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga. Adanya cuma seneng. Bertiin aja. Ayo pulang. Gak, sakit juga masih berat aja. Ngabis-ngabisin uang aja. Biaya rumah sakit itu mahal, Mas. Cuma sisa 500.000 buat apa coba? Buat nembus obat Bapak juga nggak cukup. Yalah Bu, nanti Kadil juga ngirim uang lagi. Alah, masih bulan depan. Tunggu aja kali Bu. Kalian berdua ini sama aja ya. Belain aja terus bapak kamu yang gak berguna ini. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mira. Mira, gimana keadaan Bapak? Alhamdulillah, Bapak udah pulang dari rumah sakit, Kak. Kakak nggak usah khawatir. Kakak jaga diri baik-baik di sana ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah Mira, kamu harus jaga Bapak baik-baik ya Mira ya. Insya Allah. Ya udah, takut ganggu Kakak kerja. Teleponnya aku tutup dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya mau berterima kasih banyak Tuan karena Tuan sudah bersedia membantu saya. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Apa-apaan ini? Hah? Terima kasih apa? Gini Nyonya, jadi waktu itu bapak saya masuk rumah sakit karena kena serangan jantung dan kondisinya sangat parah. Terus saya minjem uang sama Tuan dengan cara memotong gaji saya. Dan untungnya Tuan mau membantu. Apa? Pinjam uang? Laluan ya? Kamu tahu nggak? Uang suami saya itu uang saya juga. Harusnya kamu minta izin dulu sama saya. Nyonya, Nyonya. Apa? Ma, udah dong. Nyonya, sakit. Saya juga sakit. Kamu tuh jadi perhatian sama suami saya. Udah cukup, Ma. Nyonya, jangan. Masuk gudang kamu. Udah, Jangan sakit. Apa-apaan sih? Ini urusannya Mama. Udah, Biarin Ma. aja. Ma, udah. Mama benci sama dia. Udah, cukup. Cukup. Cepat. Cukup. Awas kamu ya. Udah, cukup. Kamu tuh kenapa sih? Mudah sekali luluh. Kamu gak pernah nonton TV? Gak pernah baca berita, ha? Percaya begitu aja sama dia pakai pinjemin duit lagi. Emangnya kamu tahu apa orang tuanya dia sakit atau enggak? Kamu itu kebanyakan nonton sinetron, tau nggak? Kamu tuh yang... Udahlah. Tahu nggak? Sekarang lagi musim pelakor. Hati-hati aja ya, jangan sampai laki kita jatuh ke tangan pembantu. Iya tuh, bener tuh. Apa yang kamu lakukan pada suami saya, ha? Sampai suami saya bisa takluk sama kamu. Kamu udah kasih racun di kepala suami saya. Nyonya, saya cuma bilang sama Tuan kalau bapak saya sakit dan saya butuh uang. Saya nggak ngeracunin pikiran Tuan, Nyonya, demi Allah. Bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Suami saya itu gak gampangan. Itu pasti kamu yang goda dia. Kamu mau rebut suami saya dari saya, hah? Ayo jawab. Enggak. Nyonya, demi Allah, orang tua saya nggak pernah ngajarin saya untuk seperti itu, Nyonya, walaupun saya cuma seorang pembantu. Awas kamu kalau macam-macam sama saya ya.
Iya, Tuan. Tolong ambil HP saya di kamar ya. Oh iya, sebentar, Tuan. Permisi. Nyonya? Nyonya? Nyonya ada di dalam nggak ya? Aduh, kalau Nyonya sampai marah, aku harus terus terang. Nyonya? Saya izin ambil HP Tuan ya, Nyonya. Nyonya? Ngapain? Jangan-jangan dia... Ngapain kau masuk kamar saya? Ha? Mau godain suami saya? Iya. Mau ngerayu-ngerayu ya? Ngapain kamu di sini? Enggak, Nyonya, enggak. Tadi Tuan nyuruh saya untuk ngambil handphone. Alah, bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Beneran, Nyonya, buktinya Tuan nggak ada di sini kan? Tadi saya udah panggil Nyonya, tapi Nyonyanya nggak ada. Hah? Saya tetap nggak percaya sama kamu. Atau jangan-jangan kamu taruh jampi-jampi ya? Supaya suami saya suka sama kamu. Iya, ayo ngaku. Taruh di mana ngaku? Astagfirullahaladzim, Nyonya, saya nggak seperti itu. Hai, jangan bohong. Nyonya, ayo bilang di mana? Ada di mana? Oh, banget sih. Adel! Ya, saya nggak begitu. Ngaku, ngaku. Sakit. Lepas dong, kasihan dong dia kamu siksa kayak gitu. Ini, Pak. Dia masuk kamar kita tanpa izin. Dia pasti mau godain kamu, Pak. Kamu tuh udah salah paham, Mak. Aku yang minta dia ke kamar ini ambil HP-ku. Kamu salah nuduh dia kayak gitu. Kamu harus minta maaf, Mak. Kamu nggak sudi, Pak. Aku nggak akan pernah minta maaf sama pembantu kayak dia. Minta maaf, Mak. Nggak kan? Bu Lisa, sini dong. Jangan menghindar gitu. Sini kita ngobrol. Bu Lisa kan sudah janji mau bayar hari ini juga. Mana janjinya? Saya masih nunggu uang dari anak saya, kirimannya bulan depan. Kok bulan depan? Kan katanya ini mau tepat waktu setiap bulan. Kok nanti bulan depan lagi? Mau kapan? Udah dibilang kalau saya nggak punya uang, masih nunggu anak saya bulan depan. Tapi awas, kalau molor lagi. Iya. Mana mungkin, Bu, dia bisa bayar utang, bayar rentenir. Lah, kalau dia sih di sana bisa aja. Atau jadi pelakor, godain majikan kayak TV-TV itu. Bu, ngomong apa, Bu? Kalau ngomong yang kenceng. Ngomongin apa? Ngomongin anak saya ya? Kenapa nih saya harus marah? Bu, udah gimana kamu itu harusnya belain Ibu. Udah tetangga kayak gitu. Enggak, aku nggak boleh ngeluh. Ini semua demi Bapak dan keluarga di rumah. Bapak, Ibu, Mira, Eko, Adel kangen sama kalian. Tapi kapan Adel bisa pulang? Kalau Adel pulang sekarang juga, kasihan Bapak. Dari mana nanti biaya untuk berobat? Adel! Hah? Ya ampun! Kamu itu gimana sih? Dasar pembantu gak berguna!
Biarpun piring ini bukan barang antik, tapi harganya very expensive. Mahal sekali. Gaji kamu itu gak akan bisa beli piring ini lagi, tahu? Apalagi gaji kamu masih harus dipotong untuk bayar utang, kan? Maaf Nyonya, saya nggak sengaja. Maaf kamu itu nggak bisa lagi balikin piring ini. Kamu kan udah berapa kali saya bilang, kalau kerja itu hati-hati, jangan bikin saya rugi. Mulai sekarang, kamu nggak usah lagi pegang barang-barang saya. Nanti rusak semuanya barang saya itu. Dan kamu juga nggak usah makan. Denganmu aku hidup. Awas kamu ya sampai makan. Malam aku nggak makan. Ya Allah, kenapa Engkau berikan aku cobaan bertubi-tubi seperti ini, ya Allah? Apa aku kuat menjalani ini semua? Nyonya, saya mau minta makan. Saya lapar. Berani-beraninya ya kamu kesini minta makan sama saya? Enak aja. Sana kamu kasih makan ayam. Makan sana sama ayam. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Nafsu makan saya hilang kalau kamu masih di sini. Sana pergi. Aduh, Nyonya. Sana pergi. Ya Allah, aku lapar sekali. Aku nggak bisa makan ayam. Aku harus bisa makan, walaupun ini dari tempat sampah. Mau ngapain kamu, ha? Enak aja makan makanan ini. Nyonya, tapi itu kan udah dibuang, itu bekas. Iya, saya sudah tahu ini udah dibuang. Tapi ini makanan bekas saya. Saya nggak sudi ya makanan bekas saya dimakan sama kamu. Sudah, sana pergi. Kamu makan sama ayam, biar ada temennya. Sudah, sana pergi. Pergi cepat. Cepat. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati.
Ya Allah, makan makanan dari tempat sampah aja aku dianggap tidak pantas sama Nyonya. Terpaksa aku harus makan sama ayam. Kuatkanlah hatiku ya Allah. Ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang. Kayaknya makanan ayam ini gak akan berbahaya buat aku. Aku lapar sekali. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam. Kamu ngapain, Adel? Kenapa kamu makan makanan ayam? Kamu bisa sakit nanti. Bangun. Jabbarul Mutakabbir. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa nggak bertenaga gini, Del? Saya nggak boleh makan Tuan sama Nyonya. Saya disuruh makan makanan ayam. Masya Allah. Gimana mungkin Eliza tega berbuat ini sama kamu? Ini nggak bisa dibiarkan. Ayo. Ma, kenapa kamu nggak kasih dia makan? Sampai dia harus makan makanan ayam kayak gitu. Jangan keterlaluan, Ma. Makan makanan ayam? Oh, terus kalau mama suruh makan kotoran sapi, dimakan? My God. Kamu jangan keterlaluan. Dia tuh manusia, Ma. Dia butuh makan, dia butuh tempat tidur. Keterlaluan kamu. Kenapa sih Papa jadi marah? Kok kesannya kayak ngebelain dia? Dia ini harus dihukum, Pak. Ma, dengar baik-baik. Dia tuh kerja buat kita. Dia kerja karena dia butuh uang untuk dikirim ke kampung buat keluarganya. Kita harus memperlakukan dia dengan baik. Dia tuh manusia sama seperti kita. Adel. Kenapa? Papa kenapa malah belain dia? Dia ini cuma pembantu, bukan siapa-siapa kita. Papa ini kenapa sih? Sengaja ya? Mau bikin mama marah? Huh? Pak, tangan kan Bapak udah bisa digerakin, Pak. Iya, alhamdulillah, Nak. Mudah-mudahan cepet sembuh ya, Pak. Iya. Bu, Ibu, Ibu. Apa sih teriak-teriakan? Bu, tangan kan Bapak udah bisa gerak, Bu. Iya, Bu. Hah? Cuma bisa gerak gitu aja. Memangnya bisa apa? Bayar rentenir pakai gerak tangan. Semuanya itu dibayar pakai uang. Ibu kok ngomongnya gitu? Harusnya kita itu dukung Bapak. Siapa lagi yang dukung Bapak selain kita? Iya, Bu. Kak Adil pasti dukung Bapak, Bu. Memang Bapak nggak berguna, Nak. Maafin Bapak. Bapak tuh juga ingin sekali membantu kalian. Membahagiakan kalian berdua, Nak. Tapi apa daya kondisi Bapak seperti ini. Maafkan Bapak, sayang.
Halo, assalamualaikum. Halo kak, ini Mira. Hutang rentenir harus segera dibayar. Ibu hampir saja berantem sama tetangga karena diledekin. Utang rentenir? Kan waktu itu kakak udah bayarin utang-utangnya. Waktu itu bapak masuk rumah sakit. Jadinya uang yang ditransfer kakak habis untuk menutupi biaya rumah sakit. Mereka sering datang ke sini kak. Ibu dibentak-bentak. Kamu kenapa batuk-batuk, ha? Mukanya pucat sekali. Hah? Kamu sakit? Penyakitan kamu? Ya ampun. Aduh, ada bronkitis, menyebar virus. Kami semua bisa tertular di rumah ini. Nyonya. Tuh kan, batuk lagi. Kamu tuh bener-bener ya. Sini. Ampun Nyonya. Enggak. Ampun Nyonya, ampun. Apa? Hah? Nyonya. Enggak. Sudah. Hah? Ya Allah. Dasar kamu manusia nggak berguna. Mulai malam ini kamu tidur di sini. Jangan berani-berani masuk rumah ya. Saya nggak mau rumah saya terkontaminasi sama virus kamu itu. Nyonya, tapi saya nggak kenapa-napa Nyonya. Hah? Saya mau di sini dingin Nyonya. Apa? Nggak kenapa-napa apa? Hah? Kamu itu dasar manusia lemah penyakitan. Kamu tahu nggak sih? Batuk-batuk sama bersin kamu itu bisa bikin korosi. Semua barang-barang antik di rumah saya bisa rusak gara-gara kamu. Hah? Dasar nggak berguna kamu. Nyonya, 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 Nyonya. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Siapkah kita? Masih baik kan saya mau kasih kamu selimut? Ayo cepat pakai. Pertanyaan. No. Kalau kamu pakai ini kamu keenakan. Mau kau hindari. Kau pasti itu pasti kemana. Nyonya. Nyonya tolong buka Nyonya, pintunya tolong dibuka. Nyonya. Nyonya, tolong buka pintunya Nyonya. Betapa kita mengalami. Suara apa itu? Wah, jangan-jangan maling nih. Tolong.
saya foto malah diem, gak bergerak. Ya Allah, ya Rabbi. Pak Johan! Ngapain kamu di situ? Ada yang pingsan. Ya, tunggu Mas, tunggu. Ya ampun, Adel, ini kenapa bisa begini Mas? Saya juga bingung, Pak. Dia ini siapa dan kok bisa seperti ini pingsan tiba-tiba? Dia asisten pembantu rumah tangga saya, Mas. Dia bertugas menjaga barang-barang antik kami. Ini Pak, sekarang kita bawa dia ke rumah sakit. Yuk. Enggak usah. Saya telepon dokter pribadi saya. Ayo, bawa dia ke kamar. Yuk. Sepertinya pasien mengalami penyakit kurang gizi. Kurang gizi? Rasanya tuh nggak mungkin dokter, karena kami memberikan dia makan secara teratur di sini. Setelah diperiksa secara detail, ada luka di lambungnya. Karena tidak ada makanan yang masuk, maka asam menggerogoti lambungnya hingga luka. Bahkan, saya menemukan luka lebam di sekujur tubuhnya. Dok, maaf. Tadi dokter bilang banyak sekali luka lebam di tubuhnya. Itu karena faktor apa ya, Dok? Macam-macam. Ada pukulan, hantaman, luka lama, luka yang baru, semuanya. Sepertinya kejadian ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Maaf Pak Johan, kira-kira di mana sekarang istri Anda? Saya juga nggak tahu, Mas. Saya akan coba telepon polisi dan minta bantuan mereka untuk mencari istri saya. Nanti kapan-kapan main ke rumah saya ya. Boleh. Lihat itu, saya baru nambah barang antik. Ada 5 barang antik spesial. Wow, hebat sekali. Iya, mau lihat kan? Nanti selama liburan di sini boleh main di rumah saya. Boleh. Iya, kapan-kapan ikut saya ke pelelangan biar tahu, biar ngerti barang antik itu kayak gimana. Anda kami tangkap. Ini surat penangkapannya. Mau kemana? Tunggu dulu. Ibu mau kemana? Untuk membela diri nanti bisa di persidangan, Bu. Ya tapi mana buktinya? Salah saya apa? Saya butuh penjelasan, Pak. Bapak nggak tahu siapa saya. Hah? Nggak bisa Bapak tangkap saya sembarangan. Ibu adalah seorang perempuan yang lebih menghargai barang antik daripada menghargai nyawa orang lain. Silakan, Bu. Nggak bisa. Ikut, Bu. Saya harus telepon pengacara saya, Pak. Ya baiklah Pak Johan, saya sudah mengusahakan agar Mbak Adelia ini bisa kembali pulang ke Indonesia. Semoga aja di sana itu ada jalan keluar agar ia bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Iya, saya harap juga begitu. Saya bersedia untuk menanggung semua biayanya. Alhamdulillah. Dan saya juga akan memberikan uang ganti rugi sebagai rasa terima kasih saya karena Adelia sudah bersedia untuk tidak menuntut istri saya. Adel, maafin saya. Saya betul-betul tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Gak apa-apa Tuan. Yang penting saya sudah berusaha sebaik mungkin. Dan saya juga sudah memaafkan Nyonya. Justru saya yang berterima kasih sama Tuan. Saya yang punya utang sama Tuan. Jadi Tuan boleh potong dari gaji saya. Oh, enggak usah. Anggap aja semua udah lunas. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Tunggu di sini. Apa sih, Mas? Mau kamu apakan barang itu, Lisa? Mau aku jual?
Walaupun ini bukan emas, ini bisa jadi uang, Mas. Jangan, Nisa, aku mohon jangan. Apa-apaan sih, Mas? Keluarga kita itu butuh uang. Ini harus kita jual. Pokoknya barang ini tetap mau aku jual. Jangan, Nisa, Kita aku butuh mohon. uang ini, Pak. Lepasin. Nisa, aku mohon. Lepasin. jangan. Ih, lepasin, Nisa. Mas. Lepasin. Bu, jangan dijual, Bu. Iya, Bu, jangan dijual. Kalian anak kecil. Kalian itu gak usah ikut campur urusan orang tua ya. Keluarga kita itu butuh uang. Jangan kayak bapak kamu ini. Gak berguna, gak bisa diandelin. Mana sih alamatnya? Masa aku kesasar? Mas mau tanya, tahu alamat ini nggak ya? Tahu kok Bu, kita Bu. Tahu alamat ini, tahu. Yuk, kita anterin yuk. Iya. Ayo, Pak. Sampai, Mbak. Nggak nyampe nih, pagi kita. Di sini alamatnya. Iya, di sini, Bu. Ya, Ya. di depan sana, Bu. Yuk, Di sini, di depan. Sebelah situ. Di mana ini? Ini barang saya, Pak. Diam. Tolong, ini barang saya. Pak, tas saya. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adel, anakku, alhamdulillah. Pak, Adel udah pulang, Pak. Kamu sehat, nak? Kamu baik-baik aja, kan? Sehat, alhamdulillah, Pak. Adel. Hai. Gimana kabar kalian? Baik kok. Baik kok, Kak. Malah sekarang aku makin kuat dan berani. Alhamdulillah sekarang uang Adel udah cukup untuk biaya terapi Bapak dan buat biaya sekolah adik-adik. Adel, maafkan Bapak sudah merepotkan kamu, nak. Bapak memang bukan orang tua yang baik buat kamu. Pak, Bapak jangan ngomong gitu, Pak. Adel ikhlas kok Pak ngelakuin ini semua. Sebagai tanda bukti kalau Adel berbakti sama Bapak. Tak mungkin bisa engkau lari. Pak. Maafin Ibu ya, Pak. Selama ini nggak pernah menganggap Bapak ada. Maafin kilaf Ibu. Bisa lari, kita pastikan mengalami. Nisa, Bapak sudah memaafkan, selalu memaafkan kamu, Nisa. Bu, Adel udah pulang, Bu.